dari program yang banyak orang manfaatkan itu, mereka pengen hadirnya BNN di RT-RT mereka gitu kan, supaya mereka tahu bahwa untuk mengakses program BNN itu mereka lebih gerbangnya terbuka gitu kan. Oh ternyata mudah gitu kan. Ternyata misalnya ke BNN itu nggak menakutkan. Selamat datang buat Sobat BNN. Kali ini dan pertama kali BNN mengadakan podcast. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel BNN Talks yang kemudian di dalamnya terdapat konten dan edukasi buat semua kalangan masyarakat. Tentunya di BNN ini mempunyai strategi, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama Mas Irsyad. Ya, gimana kabarnya Mas Irsyad? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana tadi ada klien adalah Mas? Tadi ada ya, jadi untuk klien rawat jalan. Rawat jalan ya. Gimana sih tahap-tahapannya di dalam rehabilitasi ini? Mas kan kebetulan di bagian layanan rehabilitasi. Ya betul. Oke. Jadi untuk the point ya nih. Jadi langsung untuk rehabilitasi di BNN Kota Samarinda melayani program yang namanya program rawat jalan. Ya, Awal nih. ya. Jadi rawat jalan itu adalah program yang diberikan oleh BNN untuk masyarakat yang memang dia secara kebutuhan, kemudian secara keperluan dia untuk pemulihan itu untuk rawat jalan, kan? Rawat jalan ini seperti yang melakukan konseling dan segala macamnya gitu. Ya, salah satu pertemuannya ada konseling individu, kemudian ada konseling kelompok, kemudian ada konseling untuk keluarga juga. Untuk keluarga juga benar. Oke. Tentunya di sini mengerti tentang narkoba dan narkotika. Apa itu bedanya, Mas? Ya, ini mohon izin kepada senior ya. Jadi untuk narkoba itu mungkin masyarakat bisa baca dan bisa mengetahui di beberapa literatur atau di internet kan banyak ya. Jadi narkoba itu akronimnya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Termasuk obat-obatan juga itu ya? Ya, itu include di situ juga. Kalau di narkotika? Untuk narkotika itu kalau gampangnya itu sebuah zat yang itu memang sudah ada gitu ya. Contoh yang familiar yang sering kita kenal salah satunya itu ganja gitu kan. Ya. Obat-obatan yang sejenis medis itu termasuk atau tidak? Termasuk narkotika atau narkoba? Kalau yang medis itu psikotropik ya, karena hasil olahan dari proses pembuatan gitu ya dari bahan-bahan kimia yang biasanya itu diperuntukkan untuk dunia medis. Gitu. Seperti obat nyeri, ya obat bius itu termasuk juga gitu. Untuk usia rentan terkena narkoba itu di umur berapa yang Bapak alami? Jadi untuk usia pengguna narkoba itu usia produktif gitu ya. Usia produktif itu bisa dibilang Di umur saya sekarang. Ya ada adik kelasnya. Di kelasnya Adik kelasnya juga ada yang istilahnya dia baru meranjak ke SMA mau kuliah gitu kan. Benar. Itu sudah mulai gitu kan, sudah mulai mencoba. Iya. Coba hal yang baru. Iya. Dunia baru. Oke. Nah, kemudian beberapa kalangan masyarakat terkhusus untuk public figure atau artis itu, kenapa mudah sekali terkena dampaknya atau Sebenarnya bukan
hanya artis saja karena kebetulan artis dan mereka kan jumlahnya sebenarnya nggak banyak, tapi karena terekspos gitu, sehingga kita aware kan dengan berita itu artis A make, artis B make, padahal yang enggak pun sebenarnya banyak juga. Dan kenapa misalnya disebutkan tadi artis menjadi sasaran empuk gitu ya? Karena artis sendiri secara jam kerja durasi yang seharusnya manusia normal itu kan bisa jadi kalau kerja itu normalnya kan jam 7 sampai jam 3 atau jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Nah, kemudian untuk artis sendiri kan karena memang lagi populer, itu kan sayang juga misalnya nggak ngambil job setelah dari ini TV A, TV B, TV C gitu kan. Kemudian dia punya yang off air gitu kan. Nah, sayang kalau nggak diambil kan. Nah, akhirnya secara energi yang tadinya harusnya istirahat, kemudian dia menggunakan doping, ya, kemudian dipakai gitu kan, dipakai untuk apa? Untuk mempertahankan dia biar dia tetap di kamera tetap fresh, kemudian biar dia secara tenaga dia bisa ambil cuan kemana-mana gitu kan, gitu. Dan bukan hanya artis saja, untuk yang rehab di klinik Pratama BNNK Samarinda ini, itu kan ada banyak yang rata-rata itu memang pekerja ya kerja keras, ya, kerja di driver misalnya, itu banyak yang menggunakan karena memang alasannya untuk pekerjaan itu, untuk bidang itu, dan untuk menunjang jam tidur lebih ekstra, lebih panjang gitu ya, lebih panjang kerjanya, tidurnya sedikit gitu. Nah, tentunya di dalam narkoba itu banyak sekali beberapa zat. Nah, rokok itu termasuk nggak, Mas? Zat adiktif. Jadi narkoba itu kan bahannya itu namanya bahan adiktif gitu kan, bahan adiktif lainnya. Nah, salah satu yang terkandung di bahan adiktif itu kan ada alkohol juga, inhalan kayak lem-lem itu kan. Kemudian ada juga rokok termasuk gitu kan, termasuk bahan adiktif lainnya. Kemudian ada juga yang memanfaatkan kayak buah pala, kayak mushroom, kecubung itu juga itu termasuk bahan adiktif lainnya. Apa yang menyebabkan orang ingin coba-coba bahaya narkoba? Gimana ya? Apa yang menyebabkan orang ingin coba-coba menggunakan? Nah, karena rasa penasaran tadi kan, rasa penasaran itu memunculkan orang yang tadinya dia nggak tahu, kemudian dia mencoba gitu kan, mencoba. Padahal tahu dampak buruknya, dampak baiknya itu. Pastinya banyak dampak buruknya. Iya, kalau narkoba jelas kan kenapa BNN di Indonesia hadir, karena melihat dampak buruknya jauh lebih banyak daripada mereka memanfaatkan untuk misalnya riset penelitian gitu kan. Kemudian memang untuk kalangan tertentu aja psikotropika dimanfaatkan untuk medis gitu kan. Nah, orang yang menyalahgunakan ini dia menggunakan untuk hal yang lain gitu, Termasuk ilegal ya. Nah, ilegal jelas. Kan resep dari dokter malah nyoba-nyoba sendiri. Iya. Harusnya tidak boleh kan itu ya, Mas. Mahasiswa juga nggak boleh juga ya. Iya, benar. Mahasiswa tentunya tidak boleh. Iya. Jangan coba-coba ya. Beberapa orang beralasan bahwa dengan memakai narkoba itu karena memiliki banyak aktivitas dan semacam obat untuk penyemangat. Benar-benar. Ya, dan di klinik kita itu memang yang paling banyak menggunakan itu dari sabu ya. Nah, sabu karena sifatnya dia stimulan, jadi memang dia itu merangsang kondisi fisik biar tetap fresh, tetap bisa semangat gitu kan, gitu. Tapi ada temporary gitu kan, ada jangka waktu yang nanti ada masa batasnya gitu kan. Nah, ketika memang masa batasnya habis, yang orang yang tadinya harusnya istirahat, harus tadinya misalnya capek, dia harus tidur dan sebagainya, karena menggunakan itu dia hantam terus gitu kan, akhirnya nggak ada istirahat. Dan ketika memang
zatnya habis secara fungsi gitu kan, kemudian dia lemes. Nah, ketika lemes ini justru kalau klien kami itu memperhitungkan, sebenarnya gini Pak gitu kan katanya, waktu kami konseling nih, saya ini pakai bisa kerja, bisa 2 hari gitu kan, tapi habis itu saya ngedrop gitu. Nah, ngedrop, dia itu harus istirahat juga bisa 2 hari bahkan bisa lebih gitu. Jadi artinya secara kalkulasi kan, untungnya sedikit gitu kan. Sedikit. Iya, harusnya kan dia istirahat besok bisa kerja lagi. Tapi karena dia 2 hari kerja, kemudian dia libur sampai 3 hari karena badannya capek. Nah, bukan hanya itu saja, Tidurnya juga tidak teratur. dia terganggu, kemudian masalah yang lain muncul, kemudian itu yang nggak disadari. Disadari dengan kemudian itu apakah bisa disebut sebagai korban yang memakai? Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu, korban atau penyalahguna itu, dia yang secara keperluan sebenarnya dia nggak butuh gitu kan, tapi karena bujukan, karena rayuan informasi dari luar yang salah gitu kan, sehingga dia pakai, kemudian dia jadi korban gitu. Dan di Undang-Undang Nomor 35 ini kan diatur pasal 54 itu, mereka itu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apakah tidak dipidana itu Mas? Nah, ada juga yang dipidana tapi ada ketentuan pasal yang lain gitu kan. Tergantung banyaknya. Salah satunya itu tergantung banyaknya. Kemudian apakah dia ada sangkut paut dengan kurir, barang dan lain sebagainya. Nah, itu di BNN ada produk namanya TAT, Tim Asesmen Terpadu. Nah, di situ nanti akan ketahuan apakah dia memang murni korban penyalahgunaan gitu kan, atau memang dia sebenarnya kurir nih gitu kan, atau bandar gitu ya. Nah, ini yang bisa menjawab itu di TAT ini ada nanti gitu. Berarti di asesmen, Inlenda segala macam Diperiksa. Salah satunya ini Mas, di dalam narkoba orang yang memakai itu ada yang memakai suntikan. Ya, Nah, itu apakah orang memakai suntikan itu bisa terkena HIV/AIDS? nah, insul gitu ya. Jadi cara menggunakan narkoba dengan media suntik itu banyak dipakai juga karena mereka sudah memiliki keinginan yang lebih gitu kan, yang tadinya mungkin dosisnya misalnya 1 gram atau 0, sekian itu dipakai anggap aja sehari gitu kan. Tetapi karena semakin lama kan sifatnya Sampai ingin narkoba itu kan toleransi gitu ya. Jadi semakin nambah, semakin naik. Nah, nggak mendapatkan sensasi itu, kemudian disuntik. Dan pertanyaannya ketika dia main suntiknya itu rame-rame dan di salah satu yang kelompok mereka itu ada yang menggunakan, akhirnya nyebar gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya yang HIV/AIDS gitu kan. Misalnya memang dia sakitnya itu. Nah, banyak generasi muda yang menggunakan obat-obatan narkoba ini untuk obat tidur atau depresi. Itu termasuk diperbolehkan atau tidak? Nah, selama dia memang membutuhkan dan ada resep dari dokter, itu legal gitu kan. Ya, legal. Kalau misalnya ada resep dokter gitu kan. Tetapi ketika memang dia menyalahgunakan, misalnya dia sebenarnya tidak memiliki kewenangan atau kebutuhan untuk mengkonsumsi itu. Dan dapatnya dari mana misalnya? Dia mencari tahu di internet gitu kan. Kemudian dia pakai resep yang sudah diberikan ke orang lain untuk dia pakai gitu kan. Kemudian dia cari sendiri atau packaging sendiri. Oh, ini nanti kayaknya dapat sensasi ini. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Nggak boleh, harusnya resep dari dokter. Iya, harus. Kan ada yang coba-coba Mas. Beberapa teman saya itu coba, udah bisa tidur belum ada 3 hari, mereka beli obat. Nah, mereka minum langsung bisa tidur. Ya. Tuh. Dan saya menentang itu, nggak boleh kamu itu
harus belajar coba tidur tanpa pakai obat. Ya gitu. Gitu. Apa benar saat tes urin sebelumnya kita itu minum obat seperti obat batuk, pilek, kayak paracetamol dan segala macam, pas di tes itu positif, Mas? Untuk hasil dari tes urin itu biasanya itu kan dia memiliki jangka waktu gitu kan, jangka waktu, dan ketika dia disebut positif itu ketika dia memang menggunakan zat yang di indikator di tes urin itu kan ada, kalau di BNN itu kan ada yang tempat kita itu ada 7 ya, 7 parameter. Nah, 7 itu kan di situ ada zat-zat yang bisa kebaca gitu kan. Dan salah satunya kan ganja, kemudian ada sabu juga, ada benzoin kan, morfin. Nah, selain itu nggak bisa gitu kan, dan itu saya baca gitu. Tetapi ketika dia mau tes urin nih, dia memang dulu nggak ada riwayat pakai, tapi karena habis kajian atau mungkin nggak sengaja ketemu teman pakai sekali, kemudian tes urin bisa jadi positif gitu. Padahal awal mungkin dia pertama kali pakai, kemudian dia karena mau daftar sekolah, daftar kuliah atau mungkin pekerjaan, akhirnya positif gitu kan. Jangkanya itu berapa lama itu biar orang tahu yang positif atau negatif? Itu rahasia lah gitu kan. Nanti takutnya mereka rahasia dong ya, nanti disiasati mereka. Artinya gini ya, tes urin itu atau screening test itu bukan untuk ketika memang dia pakai terus di tes urin bebas, berarti dia nggak pakai dan orang lain tahu dia bebas dari narkoba, itu enggak. Tapi itu semacam inilah penjelasan pada diri sendiri bahwa memang kalau dia nggak pakai, dia nggak takut tes urin gitu kan, nggak perlu khawatir gitu kan. Dan kemudian ketika dia pakai nggak tes urin pun nggak tes urin pun dia wajib berehab misalnya itu. Karena ada nih orang belum pernah tes urin. Nah, ada satu momen, entah itu pas razia atau pas dia di perusahaan baru masa pertama kali baru tes urin gitu kan. Memang dia riwayatnya pemakai lama dan tes urin positif. Akhirnya apa? Akhirnya sadar, oh ya ternyata memang selama ini dia adiksi gitu kan. Tetapi karena nggak ada momen untuk tes urin, mereka nggak menyadari bahwa itu mereka wajib rehab harusnya. Harusnya wajib rehab, tapi karena nggak ada momen tes urin gitu kan, dan nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau nggak ada tes urin bisa jadi langsung aja terus pakai. Terus ya. Enak kasihnya. Nggak enak lah. Suka enakan Untuk mereka ada. Mungkin kali ya. Nah, semisal ini Mas, ya ada orang misalnya habis kecelakaan dan mengharuskan mereka operasi. Dan dia memakai obat bius. Obat bius itu kan termasuk ada zat adiktifnya dia. Kemudian berapa lama kemudian mereka harus melaksanakan tes urin. Apakah itu bisa jadi positif atau enggak? Nah, gini Mas, tes urin sendiri kan, sebelum tes urin screening itu ada formulir yang harus diisi. Iya Mas. Dan yang harus diisi kan itu menyebutkan apa saja zat yang dikonsumsi atau mungkin apakah lagi berobat atau tidak, ya gitu kan. Nah, misalnya lagi berobat, di situ bisa dicatatkan. Tuh. Ini misalnya minum obat ini, itu resepnya ini, terus difotokan. Kemudian misalnya tes urin positif ya kita nggak perlu ini misalnya udah dia pemakai dan sebagainya ya, karena memang dia lagi rawatan gitu kan. Indikasikan mereka lagi perawatan. Iya, dan mereka ngomong sebelumnya Harus gitu ya. Tapi biasanya yang tes urin itu ketika positif mereka alasan gitu kan, habis apa ini, kemarin minum inilah obat kuat dan sebagainya gitu. Kadang ada yang minum jamu gitu, padahal nggak ada pengaruhnya dia dengan jamu atau enggak. Karena yang positif misalnya sabu mau dibohongi gitu kan, Ngomongin gitu ya nggak bisa. Namanya tes urin. ya.
Kemudian ya kalian pasti kita tahu dampak penggunaan narkoba itu ya banyak dan ini masih dampak psikologisnya like beberapa tuh kita tahu. Nah, untuk dampak secara psikologis, kegelisahan itu sudah pasti gitu kan. Kemudian ada guilty, merasa bersalah bahwa dia, karena rata-rata orang yang menggunakan itu bukan berarti dia nggak tahu bahwa zat itu berbahaya. Mereka tahu sebenarnya. Tahu, iya. Kemudian muncul stres, kemudian muncul gangguan tidur, Depresi. nah depresi semakin lama gitu kan. Nah, itu salah satu faktor-faktor dan atau tanda-tanda dia menggunakan gitu kan. Mungkin orang ini berpikir pendek, narkoba itu sudah Ya karena adanya itu kan miskin dan lingkungan apa yang ditemui ya. kebetulan itu juga gitu kan. Nah misalnya nih ada orang anggap aja dia punya masalah, si A punya masalah, tetapi lingkungan yang ditemuinya adalah bukan pemakai. Anggap aja dia memiliki lingkungan yang sukanya naik motor balap gitu. Amor gitu kan. Nah, sudah kita untuk mengeluarkan adrenalin biar masalahnya sudah kita kebut-kebutan aja. Itu. Yang lain misalnya dia punya masalah nih, tetapi ketemunya dengan orang yang memang dia enggak amor, kemudian enggak pemakai juga, anggap aja dia punya olahraga gitu kan. Sudah ini aja. Kamu ikut klub futsal lah gitu. Tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting ikut aja dulu gitu. Nah ini mulai terpengaruh tapi yang positif kan. Tadi di pas yang ada temen yang pakai narkoba. Iya. Nah itu mereka dicoba itu. Iya. Jadi sudah barangkali bisa itulah menyelesaikan masalah gitu kan. Ini hampir coba dulu lah. Sedikit-dikit aja kan banyak kan gitu anak-anak yang harus pengaruh lagi dan mereka terjun si otak gitu. Di dalam beberapa podcast itu orang mengatakan rehabilitasi banyak pelaku yang terjerumus 2 kali bahkan lebih. Jika seperti itu apa fungsi rehabilitasi mas? Jadi kenapa pemerintah aware dengan isu-isu narkoba ini? Karena ketika ada masyarakat yang menyalahgunakan itu, recovery-nya nggak mudah. Gitu, nggak mudah. Contohnya nih, ada orang yang sudah mengambil program rawat inap. Rawat inap bisa jadi dia 6 bulan gitu kan, atau mungkin 1 tahun. Nah, kemudian dia kembali ke masyarakat dengan melakukan fungsi sosialnya. Nah, ketika dia kembali lagi dengan orang-orang yang pemakai di lingkungan rawan, kemudian support dari keluarganya ada, kemudian dia tidak punya aktivitas sebagai substitusi dia ketika nganggur gitu kan. Nah, dia kembali lagi banyak juga gitu. Iya, bukan berarti rehab itu nggak efektif, tapi kemudian pertanyaannya apakah setelah rehab dia benar-benar menjalani programnya atau enggak gitu. Ketika nggak menjalani program paskanya setelah ini harus kan konselor memberikan ini ya nanti advice-nya harus ini itu diberikan skill-skill cara menolak, kemudian bagaimana mengendalikan diri, bagaimana dia menemukan ketika dia punya kelemahan harus ngapain gitu kan. Nah harusnya dijalani gitu kan. Tetapi setelah selesai program, kenapa orang bisa kembali? Nah bisa jadi tidak menjalani program yang sudah diberikan, atau lingkungan luar lebih kuat pengaruhnya daripada kekuatan diri. Iya. Bolehkah orang luar ikut campur dalam memberikan pelajaran tersendiri untuk mendukung para pelaku korban atau pengedar narkoba jika tertangkap basah membawa atau tertangkap basah? Iya. Jadi pas renang gitu. Jadi bukan masa penanganan. Jika tertangkap basah mereka lagi bawa narkoba gitu. Nah, ya ketahuan gitu. Ya. Itu gimana ya? Nah, tahap bolehkah mereka itu menghukum? Oke.
kita basicnya kan undang-undang ya, Iya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Iya. Nah, ada pasal 104 itu menjelaskan bahwa peran serta masyarakat itu diizinkan dalam program B4GN. Dan salah satu isi dari undang-undang itu kan ketika ada yang masyarakat yang menggunakan, dia berhak untuk melapor ya, misalnya melapor ya. Terus yang kedua, ketika memang ada, ini bisa boleh misalnya dia karena memang anggap aja dia Pak RT nih, Iya. atau mungkin Pak Lurah, atau dia punya kewenangan dari program yang banyak orang manfaatkan itu, mereka pengen hadirnya BNN di RT mereka gitu kan, supaya mereka tahu bahwa untuk mengakses program BNN itu mereka lebih gerbangnya terbuka gitu kan. Oh ternyata mudah gitu kan. Ternyata misalnya ke BNN itu nggak menakutkan. Mereka ada ketahuan positif, mereka takut untuk melakukan rehab itu gimana? Takut itu dalam artian bisa jadi mereka belum mengizinkan mereka itu untuk nggak pakai narkoba gitu kan. Mereka nggak rela dengan hobi mereka, dengan sesuatu yang dicintainya itu untuk lepas gitu kan. Nah kalau misalnya mereka memang sudah siap, mereka nggak perlu ada raja ditangkap atau mungkin keluarga melaporkan atau semua hartanya sudah habis baru rehab. Enggak. Kalau memang dia dari awal dia sudah menyadari pengen sembuh, mereka secara pribadi kan mencari fasilitas layanan rehabilitasi. Nggak menakutkan kok gitu kan. Kan kita nggak rehab di BNN itu nggak disuruh anggap aja kegiatan fisik, suruh push up atau pull up atau nanti muter-muter ke Samarinda. Kita balik sebenarnya. Nah itu yang mungkin beberapa teman-teman itu ada yang takut gitu untuk melakukan perkahwinan. Kan ada di IG-nya Info BNN Kota Samarinda sama klinik itu kan ada ada testimoni klien yang sudah selesai rehab. Itu bukti konkret bahwa rehab itu aman gitu kan, kemudian gratis dan tidak disangkut pautkan dengan hukum gitu. Ketika memang dia menyadari untuk lapor dan sebagainya. Berapa jam lagi nih? Berapa jam lagi? Sebentar lagi mungkin mau ya. Siapa aja? Sibuk gak mas? Enggak, bisa ada klien tadi pagi aja. Berapa biaya rehab mas? Ya biaya rehab itu niat aja. Niat? Iya dong. Berarti gratis? Iya, jadi rehab di BNN itu, nah ini hadirnya pemerintah di masyarakat itu luar biasa gitu ya. Pemerintah itu pengen memberikan fasilitas ke masyarakat yang punya masalah, dia ketergantungan narkoba. Pemerintah di sini siap untuk membantu recovery, membantu rehab gitu kan. Layanan itu banyak diakses di seluruh Indonesia ada gitu kan, yang sifatnya pemerintah atau mungkin dan lembaga swasta juga ada. Nah untuk di Samarinda itu bisa ke BNN Kota Samarinda sini kan, atau ke BNN provinsi juga bisa, atau di Tanah Merah juga bisa untuk layanan rawat inap gitu, dan lembaga swasta juga ada. Berarti ada tim yang di sini mas ya? Untuk yang pemerintah itu ada 3 BNNB, BNNK, sama di Tanah Merah untuk rawat inap. Untuk yang rawat inap? Iya. Terus fasilitas apa yang didapat rehab? Untuk di rawat jalan ini ya kita memberikan layanan fasilitas mereka konseling gitu, kemudian ada tools yang mereka nanti setelah selesai itu bisa diaplikasikan, bisa digunakan ketika di masyarakat. Yang dari luar. Iya, kami tanya ke klien gitu kan, kalau nggak ikut rehab ini saya nggak ngerti harus ngapain. Misalnya ketika ketemu sama orang yang menggunakan, apakah dia boleh nggak main di tempat rawan, kemudian bagaimana cara mengelola emosi itu kan biar dia tetap stabil, bagaimana komunikasi yang bagus itu kan, bagaimana biar dia ketika dia stres dia tidak lari ke situ. Nah ini skill-skill kayak gini ini yang ketika memang dia pengen sembuh dan dia berusaha sendiri,
akan kesulitan karena nggak dibekali dengan skill. Tapi di BNN ini diberikan gitu, dibekali, dan BNN lengkap untuk fasilitas yang penunjang yang mereka butuhkan si klien ini. Terakhir nih, untuk Mas, kasus terberat yang Mas alami, Ya, klien itu ya. yang lain, boleh menceritakan sedikit? Nah, Kalau di BNN Samarinda itu dan BNN yang lain, ketika memang ada yang berat kan kita ada guest conference gitu kan. Nah, kita biasanya sharing-sharing dengan yang lain, antar konselor dan dokter gitu kan. Apa yang harus dilakukan ketika menemui kondisi kayak gini. Nah, itu biasanya kan ada rumusan, ada ide, berarti terapi yang dibutuhkan kayak gini misalnya. Nah, justru yang terberat itu ketika si klien itu nggak datang gitu. Si klien nggak datang ya, gitu. Karena apa? Salah satu indikasi atau yang menunjukkan dia punya keinginan untuk sembuh itu salah satu kedisiplinan mereka untuk rehabilitasi untuk datang. Nah, biasanya excuse yang mereka berikan ke konselor misalnya janjian nih seminggu anggap aja 2 kali atau 3 kali. Nah, nggak bisa karena apa? Kendaraannya nggak ada misalnya, atau sibuk ini itu kan, atau ngantor ini, ada aja alasannya kan. Banyak gitu, dan itu memang sudah menjadi ciri khas gitu kan. Ciri khas mereka yang antara gampang, antara sebenarnya saya pengen sembuh tetapi biar gak capek gitu kan. Gimana caranya? Mungkin mereka juga pengen nggak rehab bisa sembuh sendiri, tapi itu mustahil gitu kan. Mustahil gitu kan. Ada juga memang, tetapi ketika menemui situasi krisis, nah biasanya kesulitan. Krisis yang gimana? Misalnya dia ada masalah yang berat yang belum pernah dia lewati. Nah, dia nggak bisa memiliki kemampuan atau kecakapan untuk menyelesaikan gitu kan. Itu kan salah satunya. Bahkan ada juga yang sudah berhenti 8 tahun 9 tahun karena ada situasi ini, makin lagi itu kan durasi yang sangat panjang dan luar biasa. 9 tahun nggak pakai, mantan memakai gitu teman. Salah satu contoh masalahnya, Ya kehilangan orang yang dicintai, atau dia mengharapkan sesuatu yang sejatinya bisa jadi harusnya bukan menjadi miliknya dia gitu kan. Gitu. Atau mungkin situasi yang pekerjaan gitu kan, atau mungkin dia belum pernah ada situasi ketika dia melakukan itu, dia nggak kebayang harus ngapain gitu kan. Nah itu yang menyebabkan seseorang yang tadinya kadang sudah berhenti lama nih, atau mungkin dia sudah secara pribadi sudah, saya rehab sendiri aja, nggak pakai, kemudian diasingkan keluar sama orang tuanya, nggak direhab nih ya. Nah kemudian ada trigger kayak gitu, akhirnya dia kembali gitu. Ya, mungkin cukup podcast kali ini. Terima kasih Ya, Mas Irsan, sama-sama dan memberikan ilmu tentunya untuk sobat BNN.